Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdu dengan NIM 230101070145. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian dari jurnal yang berjudul Mengenal Lebih Dalam Tradisi Budaya Perkawinan dalam Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh rangkaian proses adat perkawinan suku Banjar, mulai dari pranikah, akad perkawinan, hingga pasca nikah, serta bagaimana nilai-nilai Islam berpadu dengan budaya lokal di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas tahapan pranikah atau sebelum pernikahan. Pada tahap ini, masyarakat Banjar menjalani sejumlah prosesi yang bertujuan untuk mengenal calon pasangan, menentukan waktu yang tepat, serta menyiapkan segala keperluan pernikahan. Beberapa prosesi penting di antaranya, yang pertama yaitu Basa Suluh, merupakan proses pencarian informasi tentang calon mempelai perempuan. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan istilah khitbah, yaitu mengenal calon pasangan sebelum menikah. Yang kedua itu ada Babilangan, yaitu perhitungan nama kedua calon mempelai menggunakan huruf Arab untuk menentukan kecocokan dan tanggal baik pernikahan. Tradisi ini masih dipercaya sebagian masyarakat, meski dalam pandangan Islam termasuk budaya yang kurang rasional. Yang ketiga yaitu ada Bedatang, yaitu proses lamaran di mana pihak laki-laki mendatangi calon rumah mempelai perempuan untuk menyatakan keseriusannya melamar. Yang keempat itu ada Bapapayuan atau Bapatut jujuran. Tahap ini musyawarah keluarga untuk menentukan jumlah jujuran atau uang adat yang akan diberikan pihak laki-laki. Tradisi ini mencerminkan nilai gotong royong dan musyawarah mufakat. Yang kelima yaitu Bahantaran dan Bahantaran jujuran. Prosesi penyerahan seserahan dan uang jujuran yang sudah disepakati. Seserahan ini berisi berbagai kebutuhan rumah tangga sebagai simbol kesiapan membangun keluarga. Yang keenam itu ada Mahantar Patalian, yaitu prosesi penyerahan cincin, tunangan, dan perlengkapan pengantin perempuan. Ini menjadi simbol ikatan resmi antara kedua calon. Yang ketujuh yaitu ada mandi pengantin dan batimung, yaitu merupakan ritual penyucian diri secara jasmani dan rohani menjelang akad. Dalam Islam ini bisa dimaknai itu sebagai tazkiyatun nafs atau pembersihan diri. Yang ke-8 itu Betamat Al-Quran. Calon mempelai perempuan membaca juz terakhir Al-Quran sebagai bentuk syukur dan doa agar rumah tangga kelak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9 itu ada Bapingit, masa larangan bagi calon pengantin untuk bertemu sebelum akad. Tujuannya untuk menjaga kesucian dan kekhusyuan menjelang hari pernikahan. Baik, kita selanjutnya membahas tentang prosesi pernikahan. Tahap berikutnya adalah proses pernikahan atau akad nikah, yang merupakan inti dari seluruh rangkaian adat. Nah, yang pertama yaitu akad nikah dilaksanakan seperti dalam Islam dengan ijab kabul di hadapan penghulu dan saksi. Akad ini menegaskan keabsahan hubungan suami istri secara hukum dan agama. Yang kedua yaitu bausung. Nah, itu tradisi pengantin digendong menuju pelaminan oleh dua penari laki-laki. Mempelai laki-laki dan perempuan digendong tinggi di atas kain panjang, melambangkan bahwa pada hari itu mereka dihormati layaknya raja dan ratu sehari. Nah, yang ketiga itu ada Betatai, yaitu prosesi bersanding di pelaminan. Dalam bahasa Banjar, tatai berarti sanding. Keduanya pengantin duduk di pelaminan sambil menerima ucapan selamat dari keluarga dan tamu undangan. Prosesi ini juga dilengkapi dengan simbol memadamkan lilin dan memasukkan kepala ayam ke dalam ketupat sebagai doa agar rumah tangga mereka tuntung pandang ruhui rahayu. Artinya itu rukun, damai, dan sejahtera.
tahapan yang terakhir atau yaitu tahapan yang ketiga, tahapan pasca nikah atau setelah pernikahan. Setelah pesta usai, masyarakat Banjar melaksanakan prosesi sujud atau bailangan. Ini adalah acara kunjungan pengantin perempuan ke rumah keluarga pengantin laki-laki untuk memperkenalkan diri dan mempererat hubungan dua keluarga besar. Prosesi ini syarat nilai kekeluargaan, kesopanan, dan silaturahmi, yang juga merupakan ajaran penting dalam agama Islam. Selanjutnya kita akan membahas hubungan Islam dan budaya Banjar. Jika kita melihat keseluruhan rangkaian tradisi ini, tampak bahwa hubungan antara Islam dan budaya lokal masyarakat Banjar bersifat akomodatif dan dialogis, meskipun dalam beberapa bagian terdapat unsur kontradiktif. Kalau unsur akomodatifnya yaitu Islam mengakomodasi budaya lokal yang selaras dengan ajaran Islam, misalnya tradisi bertamat Al-Quran, akad nikah sesuai syariat, serta nilai musyawarah dalam bepapayuan. Yang kedua yaitu nilai kontradiktif. Ada pula budaya yang tidak sejalan dengan prinsip tauhid seperti babilangan atau perhitungan nama dengan huruf Arab untuk menentukan jodoh. Ini dianggap tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Yang ketiga yaitu nilai dialogis atau dinamis. Namun, secara umum masyarakat Banjar menjalani tradisi ini secara dinamis. Mereka berusaha memaknai ulang adat agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, mandi pengantin yang dahulu bernuansa mistik kini dimaknai sebagai simbol penyucian diri menjelang akad. Dari keseluruhan rangkaian dapat disimpulkan bahwa tradisi perkawinan adat Banjar bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi wujud nyata interaksi harmonis antara Islam dan budaya lokal. Islam hadir bukan untuk menghapus tradisi, melainkan untuk mensucikan, mengarahkan, dan memberi makna spiritual pada budaya tersebut. Pelestarian tradisi seperti ini sangat penting karena tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana Islam dapat hidup berdampingan dengan kearifan lokal masyarakat Nusantara. Demikianlah penjelasan tentang tradisi perkawinan adat masyarakat Banjar dari pranikah sampai hingga pasca nikah, beserta refleksi hubungan Islam dan budaya di dalamnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah bahwa Islam dan budaya bisa berjalan beriringan selama budaya itu tidak menyimpang dari ajaran tauhid dan syariah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.